Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho, NIM 621141616132. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pembinaan Olahraga Prestasi Penyandang Difabel di NPCI National Paralympic Committee Indonesia, Kabupaten Jepara. Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, tahun 2021. Latar belakang: manusia yang terlahir di dunia ini tidak semuanya mempunyai kondisi tubuh yang lengkap. Artinya, banyak terjadi tidak sempurnaan fisik pada orang-orang tertentu, sehingga menjadi bentuk kekurangan atau yang sering disebut difabel. Olahraga bagi difabel dijadikan media untuk dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. Kabupaten Jepara memiliki instansi NPCI yang mana saat ini membina 5 cabang olahraga bagi penyandang difabel. Pada ajang Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2013 dan tahun 2018, NPCI Kabupaten Jepara mengalami penurunan prestasi. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk mengadakan penelitian yang berjudul Pembinaan Olahraga Prestasi Penyandang Difabel di NPCI Kabupaten Jepara. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu pembinaan olahraga prestasi penyandang difabel di NPCI National Paralympic Committee yang diantaranya tenaga keolahragaan, pengorganisasian, pendanaan, sarana dan prasarana, program latihan, dan penghargaan keolahragaan. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengungkap proses pembinaan olahraga prestasi di NPCI Kabupaten Jepara yang meliputi faktor pembinaan, tenaga keolahragaan, pengorganisasian, pendanaan, sarana dan prasarana, dan penghargaan keolahragaan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengungkap proses pembinaan olahraga prestasi di NPCI Kabupaten Jepara yang meliputi faktor pembinaan, tenaga keolahragaan, pengorganisasian, pendanaan, sarana dan prasarana, dan penghargaan keolahragaan. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi tentang pembinaan olahraga prestasi penyandang difabel bagi NPCI, klub, dan organisasi pembinaan olahraga prestasi penyandang difabel lainnya. Manfaat praktis penelitian ini yaitu memotivasi atlet dan pelatih untuk terus mengembangkan prestasinya dan sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi pembinaan olahraga prestasi di NPCI Kabupaten Jepara untuk mencapai prestasi yang optimal. Kajian teori pembinaan olahraga prestasi. Pembinaan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Pembinaan olahraga prestasi difabel dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembinaan olahraga prestasi, banyak faktor yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu faktor tenaga keolahragaan, faktor pengorganisasian, faktor pendanaan, faktor program latihan, faktor sarana dan prasarana, dan faktor penghargaan keolahragaan. Metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
yang mana penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, misalnya ucapan, perilaku, atau tulisan yang berasal dari sumber penelitian yang diamati. Yang kedua yaitu lokasi dan sasaran penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di sekretariat atau kantor NPCI Kabupaten Jepara yang beralamat di Jalan Jepara Bugel, kilometer 6, Sukosono, RT 2 RW 1, Kedung, Kabupaten Jepara. Sasaran penelitian ini ditujukan kepada atlet, pengurus, dan pelatih masing-masing cabang olahraga NPCI Kabupaten Jepara. Yang ketiga yaitu instrumen dan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang keempat yaitu pemeriksaan keabsahan data. Menurut Mulang tahun 2017, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan, keteralian, kebergantungan, dan kepastian. Yang kelima yaitu analisis data. Mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain. Hasil penelitian yang pertama yaitu komponen pembinaan. Pembinaan di NPCI Kabupaten Jepara sudah terlaksana dengan menggunakan metode teori piramida, yaitu pemasalan, pembibitan, dan prestasi olahraga. Pada tahapan pemasalan dilaksanakan melalui sosialisasi dan mengadakan pekan olahraga pelajar. Dalam proses pembinaan di NPCI Kabupaten Jepara tidak menerapkan degradasi atlet. Yang kedua yaitu komponen tenaga keolahragaan. Menurut UU SKN nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru, wasit, juri, manajer, ahli gizi, ahli biomekanika, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Dari semua cabang olahraga yang dimiliki oleh NPCI Kabupaten Jepara, hanya memiliki satu tenaga keolahragaan, yaitu pelatih pada cabang olahraga dengan kode A1, yang mana proses rekrutmennya melalui ajakan dari pengurus. Yang ketiga yaitu komponen pengorganisasian. Struktur organisasi hanya ada di tingkat NPCI Kabupaten Jepara, sedangkan pada tingkat cabang olahraga tidak memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada di tingkat NPCI Kabupaten Jepara secara kepengurusan sudah berjalan dengan lancar dan baik. Hal ini terlihat dari sistem kepengurusan yang sudah ada, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang, dan masing-masing bidang sudah menjalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Struktur organisasi sudah disusun sesederhana mungkin dan sudah memiliki SK kepengurusan yang resmi. Yang keempat yaitu komponen pendanaan. Menurut Chandra dan Rumini tahun 2016 mengatakan, dalam manajemen olahraga yang programnya dijalankan oleh sebuah organisasi tidak terlepas dari pendanaan. Dana merupakan faktor yang menentukan pelaksanaan dari kegiatan olahraga. Sumber dana yang didapat NPCI Kabupaten Jepara berasal dari KONI, iuran anggota, iuran atlet. Dana yang ada saat ini masih sangat kurang untuk program pembinaan olahraga prestasi. Yang kelima yaitu komponen program latihan. Program latihan merupakan petunjuk atau pedoman yang mengikat secara tertulis yang berisi tentang hal-hal yang harus ditempuh atau dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Budiwanto tahun 2012.
Latihan atlet sudah terlaksana, tetapi hanya cabang olahraga dengan kode A1 dan A5 dalam pelaksanaan latihan didampingi oleh pelatih. Cabang olahraga lain tidak memiliki pelatih, sehingga dalam pelaksanaan latihan kurang maksimal. Cabang olahraga dengan kode A1, pelatih tidak membuat program latihan secara tertulis. Sedangkan cabang olahraga dengan kode A5 membuat program latihan secara tertulis. Hanya saja, proses pembinaan cabang olahraga A5 dibina oleh NPCI Pusat sebagai persiapan kejuaraan internasional. Namun, status atlet masih menjadi milik NPCI Kabupaten Jepara. Yang keenam yaitu komponen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang dalam proses latihan atlet. Meskipun sebagai unsur penunjang, jika tidak ada sarana dan prasarana yang memadai, maka proses latihan atlet tidak akan berjalan optimal. Sarana dan prasarana yang digunakan masih meminjam, menyewa, dan milik pribadi atlet maupun pelatih. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan masih baik dan sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana yang digunakan sudah memiliki standarisasi nasional Indonesia. Yang ketujuh yaitu komponen penghargaan keolahragaan. Menurut Maksum dalam Ernata tahun 2017, pemberian penghargaan akan menimbulkan munculnya tingkah laku atau tindakan yang diulang. Pengurus memberikan penghargaan keolahragaan berupa uang yang diberikan kepada atlet yang mendapat medali juara. Syaratnya hanya mendapatkan medali juara dalam kejuaraan yang diikuti atas nama NPCI Kabupaten Jepara. Simpulan dalam penelitian ini yaitu pembinaan olahraga prestasi di NPCI Kabupaten Jepara telah dilaksanakan, walaupun masih terdapat kekurangan pada masing-masing komponen pembinaan prestasi. Komponen pembinaan olahraga prestasi di NPCI Kabupaten Jepara yang belum maksimal antara lain komponen tenaga keolahragaan, pendanaan, dan komponen program latihan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.